Alumni 212 Zumi Zola, yang pernah putusi mantan via SMS, digugat cerai istri. Zumi Zola, terdakwa koruptor dan gratifikasi, yang juga merupakan mantan gubernur Jambi dari Partai Amanat Nasional, yang gak beda dengan partai asal ngomong itu, sekarang sedang mendekam di penjara akibat perbuatannya. Orang ini adalah alumni 212, yang pernah mendemo Ahok dengan menyebutnya penista agama. Namun tragis, saat ini Zumi Zola ini ibarat sudah jatuh kemudian tertimpa tangga. Ia menelan pil pahit karena digugat cerai. Pil pahit biasanya merupakan obat yang menyembuhkan, tapi pil ini mirip placebo pahit. Artinya tidak ada efek kesembuhannya, hanya luka. Zumi Zola bin Zulkifli Nurdin itu digugat oleh istrinya yang bernama Sherin Taria binti Sudirman. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Haji Cece Rumana mengatakan dan membenarkan hal tersebut. Betul, Zumi Zola bin Zulkifli Nurdin itu ada digugat oleh istrinya, yang bernama Sherin Taria binti Sudirman. Ia benar nomor perkaranya 1244 PDT. /2020/padot.js, ujar Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, HCC Rumana Prabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apa alasan istri menggugat cerai Zumi Zola. Kalau Ahok, kita tahu bahwa dari dalam penjara, Ahok menggugat cerai Veronica Tan karena memang dugaan perselingkuhan. Tapi untuk Zumi Zola, sampai sekarang masih tertutup. Saya tidak sedang membicarakan gosip selebriti. Meskipun si Zumi Zola adalah mantan selebritis kawakan di Indonesia, itu bukan kemampuan saya bergosip. Saya gak suka gosip, saya sukanya yang jelas-jelas saja, yaitu gosok. Namun yang menjadi penekanan dalam artikel ini adalah hukum timbal balik. Sebenarnya saya sedang mencari istilah yang lebih halus ketimbang karma. Kenapa? Karena kalau kita sebut karma itu terlalu jelas, maka izinkan saya untuk menggunakan terminologi timbal balik saja. Dalam hal ini, kita tahu bahwa Zumi Zola, seperti yang saya sudah sebutkan di atas, pernah ikut-ikutan mencari perhatian dengan cara masuk ke dalam arus isu SARA lewat jalur politisasi agama. Dalam hal ini, Zumi Zola merupakan alumni 212. Memang dia tidak pergi ke Monas. Namun dia dalam kemungkinan dugaan cari suara untuk kampanye berikutnya. Ia datang ke acara demo Ahok di Jambi. Ribuan orang yang tergabung sebagai pendukung Anies menggelar aksi di Bundaran Tugu Juang, Sipin, Jambi tanggal 2 Februari tahun 2016 sore. Dalam hal itu Zumi Zola ikut berkoar-koar. Kita berzikir dan berdoa kepada Allah agar negeri ini aman dan tentram. Ketika agama dihina, tentu kita harus bela. Setelah itu Ahok dipenjara. Semua mulai tenang, dan hantaman bukan lagi ke arah Ahok, melainkan ke arah Jokowi. Tapi berhubung Jokowi adalah seorang muslim taat, dan dilindungi oleh rakyatnya, fitnahan pun hanya seputaran rebir dari PKI yang sudah tiada. Tak lama kemudian, pada tanggal 9 April tahun 2018, Zumi Zola pun ditangkap oleh KPK. Sambil mengenakan baju tahanan KPK warna oranye, politikus PAN yang diketuai oleh Zulkifli Hasan itu tertunduk malu. Gak lama, PAN pun memecat Zumi Zola dan dia dinonaktifkan dari Gubernur Jambi. Bahkan ada celetukan dari wartawan yang berbunyi tidak enak. Gimana Pak kabarnya? Orang kalau lagi ditangkap lalu ditanya kabarnya, ya pasti nggak enak lah. Dalam hal ini KPK menyebutkan bahwa ada dugaan suap yang diterima Zumi Zola pembenci Ahok digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi.
agar hadir dalam rapat pengesahan rancangan APBD Jambi 2018. Seharusnya anggota DPRD itu tidak mau hadir karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov Jambi. Orang yang tidak suka dengan Ahok biasanya ada kecenderungan bermasalah. Orang yang membenci orang baik biasanya dia adalah orang yang bermasalah. Ahok itu orang baik, dia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saat Ahok cerai, Kadrun pun gegap gempita menyambut dan mengatakan dengan makian yang tidak pantas. Padahal kita tahu bahwa setiap perceraian pasti ada pertimbangan berat di belakangnya. Namun sekarang kita mulai sadar bahwa ada hukum timbal balik yang selalu menyerang balik. Dalam hal ini, saya selalu tidak pernah dalam posisi setuju dengan perceraian. Tapi kalau memang ada yang bercerai, artinya ada pertimbangan gila yang dilalui. Dalam kasus ini, istri Zumi Zola lah yang menggugat cerai. Tapi kalau lihat dari perangai Zumi Zola, orang ini berbeda jauh dengan Ahok. Ahok adalah sosok yang tegas dan ingin kepastian. Sedangkan Zumi Zola, Zumi menikah dengan Serintaria pada tanggal 16 Maret tahun 2012. Dengan 2 orang anak yang dikaruniai pada tahun 2014 dan 2016. Pada tahun 2010, Zumi Zola pernah berpacaran dengan Ayu Dewi. Mereka bahkan sempat bertunangan. Namun sebelum acara itu digelar, Zumi Zola memutuskan hubungannya dengan Ayu Dewi lewat pesan singkat. Gila, cowok putusin cewek lewat pesan singkat? Yang bener aja lu bro. Setelah itu, tak lama kemudian Zumi Zola menikah dengan Serintaria, yang saat ini sedang menggugat cerai suaminya, yang merupakan alumni 212 pendemo Ahok. Mendekam di penjara karena memberikan suap dan menerima gratifikasi. Apakah ini timbal balik? Begitulah pura-pura. Salam dari kami, para rakyat jelata. I need you to hear and don't show. And